Malah salam Buddhis dari Ibu Sani, Namo Buddhaya. Hari ini Ibu akan menceritakan bab 1 kelas 5, yaitu masa bertapa Pangeran Siddhartha. Kita akan memasuki kegiatan belajar 1, bertemu dengan Raja Bimbisara. Bimbisara adalah seorang raja yang sungguh mulia, siswa Buddha. Raja Magadha yang terkenal bijaksana. Bijaksana artinya pengertian benar, berpikir yang benar, suka berdana pada sangha mulia, menolong siapa saja, dicintai seluruh rakyat negerinya, hingga di akhir hayatnya. Cerita mengenai Bimbisara. Bimbisara berkuasa sekitar tahun 558 sampai 491 sebelum Masehi. Anak ibu tentu bertanya, kenapa hitungannya mundur? Seharusnya 558, kita akan memasuki 559. Kok ini malahan menjadi 491? Karena pada waktu Raja Bimbisara berkuasa, pada waktu itu adalah hitungan kalender berdasarkan sebelum Masehi. Maka hitungannya mundur. Atau pada akhir abad ke-5 sebelum Masehi juga. Dikenal sebagai Srenika di dalam sejarah-sejarah Jain. Merupakan seorang raja Magadha, bertata 542 sampai 492 sebelum Masehi, atau pada sekitar tahun 400 sebelum Masehi, dan termasuk di dalam dinasti Haryangka. Ia adalah putra Bhatia. Perluasan kerajaannya, terutama aneksasi kerajaan Angga ke timur, dianggap telah meletakkan fondasi untuk ekspansi kemudian kekaisaran Maurya. Ia juga dikenal karena prestasi budayanya dan merupakan sahabat dan pelindung Sang Buddha. Bimbisara membangun kota Rajir yang terkenal dengan tulisan-tulisan Buddhisme. Putranya Ajatasattu menggantikannya di atas tata. Bimbisara adalah seorang raja yang sangat bijaksana. Tapi sayang, Raja Bimbisara mengalami nasib yang sangat menyedihkan. Ia mati di tangan putranya Ajatasattu. Karena Ajatasattu mempunyai satu keinginan untuk menjadi raja, dan Ajatasattu terpengaruh oleh gurunya yang bernama Dewadatta. Maka itu Ajatasattu mempenjarakan Raja Bimbisara, sehingga Raja Bimbisara mati di tangan anaknya Ajatasattu, yaitu Ajatasattu dengan sadis mensiret seluruh tubuh Raja Bimbisara atau ayahnya. Setelah itu, ia melihat Raja Bimbisara sanggup menahan kesakitan yang disiretnya dari atas kepala sampai ke bawah kaki. Maka Ajatasattu menyiram air garam ke tubuh ayahnya. Kemudian Ajatasattu mendengar suara bayi menangis. Dan waktu itu Raja Bimbisara sudah meninggal. Maka Ajatasattu sangat gembira. Lalu ia berlari mencari mamanya. Mama, bagaimana perasaan seorang ayah setelah mendengar anaknya sudah lahir? Mamanya mengatakan bahwa ayahmu Raja Bimbisara sangat menyayangimu Ajatasattu, dan pernah pada suatu hari di ibu jari tanganmu ini bernanah. Kata dokter harus dioperasi. Pada waktu itu kita sebut tabib. Tapi Anda takut, Anda menangis. Sebagai seorang ayah yang sangat menyayangi anaknya, Raja Bimbisara mengisap jempol anaknya, yaitu Ajatasattu, sehingga nananya keluar dan tangannya sembuh. Disinilah Ajatasattu merasa menyesal karena telah membunuh bapaknya. Akhirnya Ajatasattu sadar dan Ajatasattu mengikuti jalan Dharma, yaitu menjadi penyokong ajaran Buddha Dharma dalam pasamuan agung pertama setelah Sang Buddha parinibbana. Raja Bimbisara sangat gembira mendengar kedatangan seorang pertapa yang wajahnya sangat ganteng. Maka Raja Bimbisara menemui pertapa itu, dan pertapa itu adalah pertapa Gautama.
Akhirnya petapa itu memberitahukan Raja Bimbisara bahwa beliau berasal dari keturunan suku Satya dan telah memutuskan untuk menjadi petapa. Maka itu beliau tidak tertarik dengan semua kenikmatan materi. Maka beliau memutuskan untuk menjadi petapa, mencari obat untuk mengobati penderitaan manusia, dan ia mempunyai tujuan untuk mencapai nibbana. Raja Bimbisara berjanji kepada Pertapa Gotama akan menyerahkan setengah bagian dari kerajaannya. Tapi Pertapa Gotama tidak menerimanya. Akhirnya mereka membuat perjanjian. Apabila Anda berhasil mendapatkan obat itu dan menjadi Buddha, jangan melupakan saya. Ajarilah saya ajaran Dharma yang telah Anda dapatkan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran agama Buddha, marilah anak-anak ibu semuanya kita menyanyikan lagu Bimbing Sara.